Ya kan setiap harinya mencah perawan aja. Padahal intinya Ya kan padahal inti kenikmatan di surga apa? bertemunya Allah. Bertemu dengan Allah itu kenikmatan yang tak terhingga kan begitu. Ya kan? Tapi di sini yang dibahas apa? Pecah perawan. Bidadari aja yang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kendal. Ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Nggak usah khawatir dikatakan Wahabi itu, nggak perlu khawatir. Kenapa sih? Kenapa kalau dikatakan Wahabi itu ada apa? Dan Wahabi itu bukan istilah bagi orang yang ikut sunnah, sebenarnya itu istilah oleh orang-orang Syiah yang memang sengaja mencari satu istilah agar orang muslimin umumnya, kaum awam ini khawatir. Nanti giliran dilarang Wahabi, fitnah begitu. Kami bukan Wahabi, kami Salafi, kami Ahlus Sunnah gitu. Sekarang nggak apa-apa katanya dibilang Wahabi. Oke, mulai sekarang Wahabi saja sudah. Nggak usah Salafi bos ya. Iya bos. Fix mereka adalah Wahabi. Ya. Soalnya ciri-cirinya sama tadi. Karena di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini Katanya tadi Wahabi, nggak apa-apa sudah. Sekarang ngaku Ahlus Sunnah. Anda ini gimana toh Pak? Ya kan? Harusan tadi ngomong Wahabi bos. Nggak apa-apa, ngapain? Nggak usah risau. Nggak risau. Dipanggil Wahabi nggak bisa risau. Karena ciri-cirinya sesuai dengan sunnah. Sudah sunnah. Sekarang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Besok ngaku apa Anda? Ya kan? Besok ngaku NU. Besok lagi ngaku Muhammadiyah. Besok lagi ngaku Jamaah Tabligh. Anda ini gimana? Ya kan? Tentukan mana posisi Anda itu, ya kan? Nanti besok lagi bukan Ahlus Sunnah, tapi manhaj salaf. Ini aneh-aneh sudah. Orang kalau sudah kebingungan sendiri sebenarnya, nggak punya prinsip, ya gitu. Nama aja pelin-pelan. Pelin-pelan bos ya. Cari lagi, dihujat ganti lagi, dihujat ganti lagi. Bukan Wahabi saya. Bukan Wahabi. Sekarang saya RII. Sekarang saya Salafi. Nah gitu. Salafi yang mana Anda? Saya Salafi yang ahli tahdir. Wah, itu aneh-aneh pokoknya. Dihujat lagi, ganti nama lagi. Berarti mereka sudah pelin-pelan, nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Karena apa? Memang pondasinya rapuh, ya kan? Rapuh. Buktinya, outputnya kayak Harry Pras itu outputnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'ala al-ara'iki fi dhilali 'ala al-ara'iki muttaqi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un, dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwa kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul adhkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Apa yang Anda pikirkan? Oke. Surga itu memang apa bos ya? Ini surga neraka sekali lagi bukan bahasa Islam bos ya. Surga neraka itu kita serap bahasa serapan dari Bahasa Hindu Buddha bos ya. Hindu Surga Buddha. neraka. Kalau di Islam ya jannah atau annar. Jannah itu kebun, annar itu api bos ya. Bos. Saya jadi ingat bos, ketika Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang kelak di surga itu, bos ya. Kelak di surga ini teks secara lengkap saya mungkin ada penambahan, ada pengurangan, tapi intinya isinya seperti ini. Di dalam surga itu orang-orang akan sibuk bercocok tanam, gitu bos, ditanam. Kemudian ada seorang badui berkelakar. Waduh, kalau begitu saya nggak cocok di sana. Yang cocok adalah orang Ansor, karena orang Ansor yang suka bertani gitu. Kemudian Rasulullah tertawa. Itu teman-teman ya. Jadi Anda mau membayangkan apa di surga itu, ya kan? Terserah.
bayangan Anda di surga itu sesuai dengan watak Anda di dunia ini. Oh gitu Bos. Berarti keinginan yang yang suka di dunia itu pasti nanti ke bawah ke sana. Ya, kayak apa? Kayak gitu. Kayak apa, ya? Dia mungkin ya ayatnya betul, ayatnya kan betul sudah Bos. Ini ya ada ayatnya, tapi dia kan apa ya? Kayak hiperbola gitu dengan ayat itu, ya kan? Bos? Seakan-akan dia sudah gak tahan nanti. Ya kan setiap harinya mencah perawan aja. Padahal intinya Ya kan padahal inti kenikmatan di surga apa? bertemunya Allah. Bertemu dengan Allah itu kenikmatan yang tak terhingga kan begitu, ya kan? Tapi di sini yang dibahas apa? Pecah perawan. Bidadari aja yang dibahas. Anda gak rindu sama Allah di surga? Kenapa Anda yang dibahas kayak gitu-gitu aja? Kalau sudah ketemu Allah, gak penting itu Pak, gak penting, ya kan? Gak penting. Anda pakai apa di surga nanti? Dipan saya dari emas, dipan saya dari inten. Terus mau ngapain? Mau cerita sama tetangga surga di sebelahnya? Sudah punya. Punya semua. Semuanya punya sama, punya saya inten juga, dipan saya. Mau apa? Kompor saya dari berlian sama, itu tinggal minta aja. Mau ngapain? Ya kan Bos ya? Ya kan Bos ya? Karena tujuan utama itu Allah sudah Pak. Berarti nikmatnya paling besar itu Ya adalah Allah. bertemunya Allah. Bertemu itu. kita dengan Allah. Anda gimana? Anda gak rindu? Kita nggak menampik jika ingin masuk surga, iya. Cuma kadang kita itu merasa pantas enggak ya saya gitu Bos ya. Pantas enggak saya masuk surga. Kadang itu gitu. Orang dosa saya ini segunung Uhud kan begitu Bos. Cuma nggak kehitung aja kan gitu Bos. Kita mengkhawatirkan orang Syiah jadi pemimpin, maka kita harus aktif terlibat dalam kompetisi politik sebagai suatu mekanisme demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun keputusan, sistem demokrasi di Indonesia ini sistem yang ngaco, ini ngelantur. Siap Pulang sana. Pulang. Ya kan? Ya apa sih? Sistem demokrasi sistem kacau katanya. Pulang sana. Nah, Anda mau iya. kemana? Anda aslinya mana? Jangan di sini. Bikin negara sendiri Anda. Kan bikin pulau sendiri. Ya apa? itu. Lebih ngaco iki ya. Sekarang beda sudah Bos. Karena sudah dikritik ya apa? Beda. Beda, ya. Di mejanya ada bendera Indonesia sekarang. Kalau gitu pengajian ya. itu ada bendera kecil gitu. Kemarin kayak joblos apa enggak ini? Ya nggak nyoblos Ustaz anti lo, nggak boleh nyoblos hisbi kalau nyoblos Hisbi, Anda. ya. Nggak boleh. Pokoknya sekiranya di dunia ini nggak ada pemimpin sama sekali gitu loh Bos. Intinya kan begitu yang mereka mau itu. Organisasi nggak mau, hisbi organisasi. Ada Berarti- struktur, ada ketua, hisbi, sururi katanya. Tapi kalau buat radio nggak apa-apa. Nggak apa. Tapi di situ Bukan ada hisbi kalau radio. ada pemimpinannya toh. Ada struktur ketuanya kan. Nggak ada. Habis bikin sudah. Siapa yang mau ngelola? Swasta juga nggak apa-apa ngelola katanya. demokrasi di Indonesia ini sistem yang ngaco. Kacau demokrasi Indonesia katanya kacau. Yang betul itu demokrasi Arab. Ini ngelantur. Demokrasi Indonesia ini ngelantur Bos, ngelantur. Yang betul itu bentuk monarki teman-teman. Monarki kayak Saudi itu betul itu. Jadi jika sultannya mau ngapain aja sudah nggak bisa. Kita nggak berhak, nggak bisa di demo, nggak bisa dikritik. Wong raja, nah, kayak gitu. Sistem kerajaan yang Terserah, betul itu. ya. Terserah pangeran raja. Terserah pangerannya. Mau apa? Mau ngapain, Mbak? Sekarang Walaupun hukum. istri Anda diambil sama raja, nggak boleh protes Anda. Ya kan, raja mau ngapain? Kalau seseorang dipaksakan seorang muslim masuk dalam kancah politik seperti ini dengan alasan kita harus juga memilih pemimpin yang muslim, maka ini keliru. Karena jalannya sudah salah. Kan itu. Mau haji tapi pakai uang haram. Diterima ke hajinya? Udah enggak, karena ini yang pertamanya kendaraannya sudah haram. Enggak boleh. Sistem ini enggak boleh dalam Islam. Sistem Islam itu sistem musyrik. Mau haji pakai uang haram tuh nggak boleh tuh. Makanya yang kalian kayak gitu-gitu nggak boleh. Sudah dari YouTube itu nggak usah diambil adsense-nya. Dari bank itu Bos. Iya, Bos. dari bank itu Riba, Bos. masuknya ke bank semua itu riba. Jangan sudah, ya kan? Bikin bank sendiri. Di radio itu, radio Roja atau radio RI sekarang sudah meluaskan pelayanan dalam segi investasi, dalam segi transfer. Nah, itu syariah nanti. Nggak usah ke bank konvensional, nggak usah ke bank syariah juga. Bikin sudah bank sendiri, radio Roja itu. Uangnya jangan pakai uang rupiah, karena ini sistem perbankan itu uang rupiah itu. Nggak bisa, Bos. Nggak usah, jual beli sudah barter saja, pakai korma gitu loh.
kurma barter sama ikan, gitu saja kalian sudah balik ke zaman dulu ya bos ya. Atau beli apa, saya mau beli beras pakai apa, pakai batu akik itu sudah, nggak usah pakai uang, itu sistem perbankan, Riba bos. riba semuanya ya kan, apa lagi syubhat semuanya itu haram sudah. Jadi hindari hal-hal seperti itu ya. Obrolan Oke. kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita bisa berpikir lagi dengan jernih, berpikir ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, Ya. mana yang halu, mana yang tidak halu. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.